Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas supply chain. Adapun ini adalah nama-nama keanggotaan kelompok kami. Ya, latar belakang terlebih dahulu. Di sini kami mengambil perusahaan yang bernama mimomimo.co, yaitu adalah suatu perusahaan yang masih berkembang pada bidang fashion, di mana mimomimo.co ini berdiri pada tahun 2003, yang didirikan oleh seorang mahasiswa yang bernama Raden Fabian, dan juga perusahaan ini terletak di Kota Bandung. Lalu terdapat aktivitas supply chain-nya, yaitu pada perusahaan mimomimo.co, mereka melakukan aktivitas supply chain sebagai berikut. Yang pertama, mereka meriset pasar untuk memahami tren dan preferensi konsumen, lalu merancang desain kaos sesuai kebutuhan pasar, lalu pesan bahan baku, yaitu kain, benang, aksesoris dari pemasok, lalu kirim desain ke vendor untuk produksi, periksa kualitas, jumlah, kesesuaian kaos setelah produksi, lalu melakukan pemasaran dan promosi. Setelah itu menjual kaos melalui toko fisik, online maupun e-commerce. Lalu mengelola penjualan, stok, pengiriman, dan layanan pelanggan, lalu mengawasi manajemen inventory untuk stok yang cukup, lalu memberikan layanan pelanggan baik, dan yang terakhir menganalisis kinerja bisnis dan perbaiki proses supply chain. Lalu ada kajian teoritisnya, itu yang pertama pengertiannya adalah sistem pengadaan otomatis yang menggunakan kecerdasan AI. Dan analitik data adalah sebuah solusi teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data untuk memantau persediaan dan menghasilkan pesanan secara otomatis. Dalam konteks penjualan kaos ini, merupakan sistem yang akan memonitor tingkat persediaan bahan baku kaos dan mengaktifkan pesanan otomatis saat stok mencapai ambang batas tertentu. Lalu proses utamanya adalah sistem pengadaan otomatis yang mengumpulkan dan integrasi data persediaan bahan baku kaos, lalu menggunakan kecerdasan buatan dan analitik untuk menganalisis dan memprediksi permintaan masa depan. Dengan memantau tingkat persediaan secara real time, sistem membuat pesanan otomatis ke pemasok saat stok mendekati habis. Lalu tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pengadaan bahan baku kaos dengan mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok dengan memantau persediaan secara real time dan membuat pesanan otomatis. Tujuannya adalah menjaga ketersediaan stok tanpa survei manual terus-menerus atau estimasi subjektif. Dan hasilnya proses ini membantu optimalisasi pengelolaan persediaan, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan ketersediaan bahan baku pada waktu yang tepat. Oke, selanjutnya di sini ada kajian implikasi sebelum inovasi dan sesudah inovasi. Untuk sebelum inovasi, mereka menghadapi beberapa masalah terkait pengadaan bahan baku. Beberapa masalah yang terjadi adalah kesulitan dalam memantau tingkat persediaan secara akurat, resiko kekurangan stok yang menghambat produksi, atau resiko kelebihan persediaan yang menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi. Selain itu, mereka juga mungkin menghabiskan waktu dan tenaga kerja yang signifikan untuk melakukan survei manual dan menghitung estimasi persediaan. Next. Dan untuk sesudah inovasinya, inovasi yang kami berikan adalah sistem pengadaan otomatis menggunakan AI dan analitik. Dan oleh karena itu, terdapat beberapa implikasi positif yang dapat terjadi. Yang pertama, mereka memiliki visibilitas yang lebih baik terkait tingkat persediaan bahan baku kaos. Kemudian, mereka dapat memantau persediaan secara real time dan memperoleh informasi yang akurat tentang stok yang tersedia. Selain itu, risiko kekurangan stok juga dapat berkurang karena sistem akan menghasilkan pesan otomatis ketika stok mencapai ambang batas yang ditentukan. Dengan demikian, mereka dapat menjaga kelancaran produksi dan menghindari kehilangan penjualan karena kekurangan stok. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.